tentang apa yang Kau katakan kepada kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, kami serahkan ibadah ini dari mulai awal sampai akhirnya nanti. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan beserta kami. Atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi ya, salam Bapak Ibu. Rekan-rekan semuanya ya, pada kesempatan siang hari ini puji Tuhan, terima kasih ya kepada tim dan semuanya di sini telah menjadwalkan kembali saya bertatap muka di sini. Satu hal yang saya rindukan ketika berada di depan ini mungkin dengan suasana yang berbeda ya. Jika kemarin masih di dalam perkuliahan, sekarang udah termasuk alumni gitu ya, suatu kebanggaan terbesar mungkin yang bisa saya capai. Dari awal saya nggak akan menyangka gitu kan, dengan pernyataan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya sekarang bisa berdiri di sini di depan saudara-saudari semuanya. Baik, kita mulai dari pembacaan firman Tuhan tadi yang terambil di dalam Yesaya pasal 48. Di sini Tuhan menciptakan masa depan yang baru ya. Kita mulai kepada tema yang saya dapatkan dari ayat ini, yaitu taat kepada Tuhan dan janganlah munafik. Sangat keras tema yang saya sampaikan di sini ya, di mana kita dituntut untuk taat kepada Tuhan dan janganlah munafik. Nah, kenapa ayat ini yang keluar dari pembahasan Alkitab yang telah tadi? Karena di sini saya melihat ketaatan yang akan membawa damai sejahtera sejati berasal dari Tuhan. Dan konsekuensinya dari ketidaktaatan yang menghasilkan damai sejahtera bagi orang fasik itu berkurang. Nah, mari kita di sini belajar ya, di mana dari ayat ini Tuhan Yesus itu mengingatkan kepada umatnya Israel ya, di sini umatnya Israel itu bahwa Tuhan itu memberikan seperti kayak janji ya, menubuatkan, berjanji, bahkan Tuhan sudah tahu di mana Tuhan telah menyatakan segala sesuatu itu sudah terencana gitu. Tuhan tahu, Tuhan menciptakan bahkan membuat sesuatu aturan itu ada konsekuensinya. Nah, di sini Tuhan Yesus mengingatkan umat Israel bahwasannya Tuhan itu akan menebus dan memulihkan orang-orang yang ada mendengar dan menaati firman Tuhan, di mana Tuhan memberikan kebahagiaan yang berasal dari Tuhan sendiri ya. Kebahagiaan dan damai sejahtera yang kekal itu berasal dari Tuhan, bukan dari dunia. Sekarang gini ya, kita refleksi sendiri di dalam kehidupan kita. Apa sih makna dari kata taat itu gitu ya? Kadang kita sebagai umat Kristen sendiri kita bukannya lalai ya, kadang merasa gini ya. Taat kepada Tuhan itu dengan artian selalu tunduk, patuh dan setia kepada perintah Tuhan. Perintah akan otoritas Tuhan. Gimana kita mau taat kalau kita sendiri nggak tahu apa yang harus kita taati gitu. Nah, di sini apalagi ya teman-teman semua yang di sini sama jurusan teologi itu, apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita gitu. Nah, di sini kan di dalam Matius 22 ya jelas bahwasannya di situ adalah hukum 10 hukum Taurat ya. 10 hukum Taurat, di mana Alkitab ini mungkin inti atau rangkuman dari semua hukum-hukum Allah yang harus kita patuhi. Nah, 10 hukum Taurat itu apa saja? Mungkin tidak usah saya ungkapkan satu persatu pun udah paham gitu ya. Bahkan teman-teman di sini pada tahu apa sih 10 hukum Taurat apa? Tidak boleh mencuri, tidak boleh ini dan itu. Kenapa Tuhan katakan demikian? Adanya aturan itu untuk kita ikutin. Karena sejatinya Tuhan itu ingin kita tertib. Kita ini ingin sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dengan apa? Dengan mengikuti semua yang Dia tuliskan di dalam Alkitab ini, menjadikan kita penuntun di dalam kehidupan kita. Nah, kalau misalkan sekarang sejatinya kalau misalkan kita
Jauhlah dari kehidupan firman Tuhan. Di dalam keseharian kita aja, kita dalam hal kecil ya, dalam hal kecil. Misalkan kita dalam kelakuan kita nih, baca Alkitab, berdoa. Ini kan berdoa itu adalah hal yang biasa kita lakukan gitu ya. Memang kelihatannya sepele. Misalkan dari bangun pagi, belajar taat itu susah loh. Belajar firman Tuhan itu harus dengan tekun. Orang pintar aja bisa kalah dengan orang yang benar-benar tekun. Di mana ketaatan ini muncul, taat ini adalah respon ya, respon diri kita. Bagaimana kita bisa benar-benar turut tanpa paksaan kepada Tuhan. Nah itu, taat itu adalah tunduk kepada Tuhan. Dan di sini janganlah munafik. Di sini saya ambil kenapa munafik? Munafik gitu ya, sering banget orang-orang luar sana bilang kamu itu munafik. Nah ini memang kata munafik ini ya memang familiar dikatakan khususnya di non Kristen ya, itu orang-orang Arab yang bilang kamu adalah munafik. Apa sih maknanya kata munafik itu di dalam diri kita? Munafik itu berasal dari kata Arab yang artinya itu bermuka dua atau berpura-pura. Bermuka dua bukan artian mukanya ada dua ya gitu, tapi di mana dia itu berbicara tetapi apa yang ada di dalam hatinya itu berbeda. Nah itulah kita kaitkan dengan taat ini, taat kepada Tuhan dan janganlah munafik. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita sejatinya ya memang Tuhan itu memang mempunyai rencana besar di dalam kehidupan kita. Rencana pengalaman kita dari Tuhan itu jelas gitu ya, di dalam janji Tuhan. Di dalam Yesaya ini benar-benar di mana waktu itu Tuhan menebus Israel. Dia itu seperti menegur ya umat-umat Israel, diingatkan kembali sama Tuhan, di mana kita tahu umat-umat Israel itu imannya itu tegar tengkuk. Kalau bisa kita katakan dalam istilah sekarang plim-plan kali ya. Kadang-kadang beriman, kadang-kadang taat, bahkan kadang-kadang juga lupa gitu ya. Manusiawi sih itu ya, kadang kita rasakan juga di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai umat Tuhan kita tidak boleh ya, apalagi yang udah menjadi hambanya di sini, bahwasannya tidak ada manusia yang sempurna kecuali Tuhan Yesus. Nah, di mana jikalau kita memiliki jiwa yang taat kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu besar. Justru kita harus semakin kecil, harus hidup dengan rendah hati. Kita tahu posisi kita itu siapa, kita ini hamba, kita itu pelayan. Bahkan kita harus melayani, bukannya kita yang melayani. Kadang suka nyadar gak sih kalau di dalam kehidupan kita ini ya, pencitraan itu masih nyata gitu. Kadang pujian masih kita perlukan gitu ya. Apalagi ya, di zaman sekarang ini ya, zaman gadget, zaman apa, pencitraan itu update status gitu. Nah, di mana secara tidak langsung kita itu membutuhkan suatu kayak apa ya? Kita butuh kayak pengakuan dari diri kita ya, terutama kita mengakui kelebihan-kelebihan kita tanpa kita kadang merasa diri kita ini benar. Kadang-kala sesekali kita nggak ada yang muji juga, kita muji diri sendiri. Aku ini oke deh ya, kayaknya cantik nggak sih gitu ya. Berdiri sendiri di depan kaca pun gitu ya, apalagi perempuan nih. Kayaknya aku oke deh, benar nggak sih gitu ya. Pokoknya narsis gitu. Nah, sifat ini tuh memang manusiawi gitu ya. Manusiawi, kita sebagai manusiawi, dibilang tadi tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan Yesus yang telah sempurna. Nah, di sini Tuhan Yesus nyatakan kepada kita, di mana di dalam kitab Yesaya ini Tuhan menebus umat Israel tadi itu, dia menegur, kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, mendekatlah kepadaku dan dengarkanlah ini. Jadi seruan Tuhan itu agak sedikit keras ya, mungkin kalau bahasa sekarang kayak teguran gitu ya, berupa teguran gitu. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu itu hal terjadi ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan, dikatakan di dalam ayat 17. Yang Maha Kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah,
yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Nah, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Sungai yang tak pernah kering, bayangkan. Melimpah, damai sejahtera, tercukupi, yang gak pernah kering loh. Sungai yang gak pernah kering, Tuhan Yesus. Di mana rangkaian kata yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini berupa teguran, bukan hanya angan-angan gitu kan. Ini janji loh, janji Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahwasannya kalau kita mengikuti aturan-aturan Tuhan, memperhatikan perintah-perintahku yang sudah saya sebutkan tadi, yang intinya ada di dalam 10 hukum Taurat dan yang umumnya yang berlaku di dalam kehidupan kita, maka apa yang akan kita dapatkan? Kita akan mendapatkan kesejahteraan, sejahtera loh. Makna dari sejahtera itu luas, kalau menurut saya. Kalau orang yang udah ngerasa sudah sejahtera itu ya, kedamaian, sukacita, rasa aman, berkecukupan, semua ada. Bahkan kalau orang yang udah ngerasa sejahtera itu, ada ibarat katanya kalau secara materi, orang kaya belum tentu damai. Tapi orang miskin bisa merasakan kesejahteraan. Nah itu, kesejahteraan yang berupa apa sih? Iman. Iman yang kita dapatkan dari diri kita sendiri kepada Tuhan, itu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Dimana di sini Tuhan Yesus memberikan kita janji, bahwasanya Tuhan Yesus memberikan kita perintah-perintah untuk kita mengikutinya. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan kesejahteraan yang berasal dari Tuhan Yesus itu sendiri. Dan kebahagiaan akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Keturunan kita akan seperti pasir, anak cucunya seperti pasir, tak terhitung ya. Kita ada nggak sih pernah kalau lagi main-main pasir di pantai, kita hitung gitu ya, kita rajin nih lagi iseng gitu ya, lagi bete ke pantai, kita hitung pasir itu segenggam aja ada berapa, mungkin mustahil ya itu terjadi serajin-rajinnya orang gitu ya, lagi gelisah atau bete gitu main ke pasir gitu ya. Pernah nggak kita kepikiran ngitung butiran pasir ini ada berapa ya, kan konyol gitu ya kelihatannya. Nah tapi itulah janji Tuhan, di mana Tuhan mengibaratkan kita bahwasanya jika kita mengikuti perintah Tuhan, memperhatikan bahkan mengikutinya, bahkan kita menjadi tetap beriman, kita itu teguh sama Tuhan, kita akan diberikan kesejahteraan berupa kebahagiaan tadi ya. Kebahagiaan yang tiada hentinya, anak cucu kita seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Di sini Tuhan nyatakan kemuliaannya tuh benar-benar nyata ya, saudara-saudari sekalian. Di sini kita dihadapkan dengan kenyataan hidup bahkan yang tidak baik-baik saja kalau menurut saya ya. Karena apa? Kadang keinginan hati kita begini, rencana Tuhan begitu. Kita harus belajar menjadi seseorang yang benar-benar teguh beriman kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus itu benar-benar mengasihi kita itu tanpa batas. Kadang-kadang kita mempertanyakan sama Tuhan, Tuhan kenapa sih begini gitu. Perasaan aku ini udah taat, udah rajin gereja, udah menjadi orang benar, tapi kenapa tantangannya semakin banyak? Kita mengeluhnya banyak juga. Semakin aku deket sama Tuhan, kenapa sih aku ini dicoba bertubi-tubi sama Tuhan. Semakin aku merasa bahwa kannya aku ini udah beriman, udah benar, tapi kenapa sih ada aja orang yang ngeselin lah, keadaan yang tidak sesuai lah dengan keinginan kita. Lagu tadi membawa kita ya kepada sikap kita yang menjadi taat kepada Tuhan, di mana Tuhan teguhkanlah iman saya gitu yang maknanya, teguhkanlah iman saya Tuhan. Segala pikiran, perasaan, perbuatan, rencana apapun itu kita belajar berpasrah diri kepada Tuhan. Kita bukan hidup apa yang kita ingini, tetapi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Di sini benar-benar seruan Tuhan itu sangat kuat di dalam kehidupan kita ya. Tuhan ingin kita mematuhi
ajakan Tuhan itu mari katanya, beginilah firman Tuhan. Dan kalau kita kaitkan dengan perjanjian baru di sini, kita jelas ya dapat peringatan dari Tuhannya itu ada suatu pengajaran khusus dari Tuhan Yesus, di mana di sini Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bukan main loh, yang ditegur Tuhan itu adalah ahli Taurat. Ahli Taurat itu orang yang udah ahli dong dalam hal Tauratnya ya. Bukan main-main, bukan ecek-ecek seperti kita hanya sekedar orang biasa gitu. Tapi apa? Orang yang di sini notabene adalah orang-orang yang sudah ahli di dalam pengetahuannya tentang Taurat. Nah, di sini apa katanya yang diberikan Tuhan kepada, di sini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ya, agar bahasanya mudah dimengerti untuk kita, khususnya orang awam di sini. Tuhan Yesus kan di situ ceritanya mau makan, terus dia tidak mencuci tangan ya. Di sini dari ayat 1 nih, dari ayat 1 sampai orang-orang 40 di sini. Ketika Yesus sedang mengajar seorang Farisi, ini seorang Farisi kita tahu ya, orang yang benar-benar dekat sama Tuhan, di sini mengundang Tuhan masuk ke dalam rumahnya. Nah, orang-orang Farisi itu terheran gitu ya, kenapa pas di saat makan kok Tuhan Yesus nggak mencuci tangan. Di sini Tuhan kalau bukan menyindir ya, bahasanya gimana ya, hei kau orang-orang Farisi gitu ya, ahli-ahli Taurat, kenapa engkau mencuci tanganmu sedangkan hatimu nggak kau bersihkan. Di sini tadi makna dari bermuka dua itu. Orang-orang yang merasa dirinya sudah ahli Taurat sekalipun, Tuhan Yesus tegur. Kenapa hanya tangan saja yang kalian cuci, tetapi hati dan pemikiran kalian tidak bersih dan murni, memberikan iman kalian kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau di sini? Bukan casing, bukan keindahan luar, bukan kebiasaan. Kita rajin ke gereja, kita bisa baca Alkitab tiap hari, kita bisa berbuat baik, itu semua adalah bonus. Bahkan adalah kebiasaan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi itu tidak memberikan poin, di mana poin yang ingin Tuhan katakan di sini banyak. Coba perhatikan dari mulai ayat 42, 43 dan sebagainya. Tuhan berbicara kata dan makna celakalah. Celakalah, di sini Tuhan ulangi terus kata-kata itu ya. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi yang suka duduk terdepan di rumah ibadat dan menerima penghormatan di pasar. Diulangi lagi, celakalah kamu. Nah, kenapa sih di sini Tuhan Yesus kok bilangnya celaka gitu ya? Kenapa celaka? Tadi harus ngikuti perintah Tuhan, tapi kok sekarang malah celaka? Itulah tadi dibilang. Perintah Tuhan itu ada konsekuensinya. Jika kita mengikutinya, damai sejahtera akan kita dapatkan. Tapi jika kita melenceng bahkan keluar dari perintah itu, ini yang akan kita dapatkan, celakalah. Yang namanya celaka itu mungkin tidak baik-baik saja, nggak enak. Kenapa nggak enak? Karena di sini Tuhan kayak benar-benar mengecam ya, orang yang tadinya melihat dan heran kepada Tuhan Yesus, kenapa sih nggak mencuci tangan? Tapi Tuhan inginkan bukan hal yang ada di luar yang saya ingin dapatkan. Tuhan berkata demikian. Jadi Tuhan itu malah bilang celakalah, celakalah, celakalah kepada siapa? Kepada ahli-ahli Taurat yang menjawab dan berkata ya. Bahkan terjadi dialog di antara orang Farisi tersebut dengan Tuhan Yesus ya, di ayatnya yang ke-45 di sini dikatakan, Guru, dengan berkata demikian kau menghina kami juga. Langsung nyadar gitu ya, nyadar diri gak sih? Kenapa? Dengan cara seperti ini kau menegur kami, jadi kami ngerasa menghina lah intinya. Jadi ngerasa, wah berarti bagus ya, orang Farisi ini langsung ngerasa gitu bahwasannya dia ditegur oleh Tuhan karena kelakuannya itu salah. Dia tahu dia salah, tapi sebenarnya dia belum menyadari apa yang Tuhan Yesus inginkan. Nah, di sini di dalam ayat ini juga Yesus mengumpamakan ya, dari supaya angkatan ini dituntut dari semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Sejak dulu kala, benar enggak ya? Sejak dahulu
pada zaman dahulu gitu. Nah, jadi intinya Tuhan Yesus bercerita kembali. Jadi kekuasaan Tuhan itu dari kekal, dari dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Nah, di sini supaya angkatan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang dibunuh di antara misbah di rumah Allah. Nah, di sini Tuhan mau bercerita kepada kita ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, orang yang berusaha masuk ke dalam kamu halang-halangi. Orang yang merasa dirinya benar, egois, orang yang merasa dirinya itu benar-benar taat kepada Tuhan tadi, PD-nya tingkat tinggi lah ya, tingkat dewa gitu, ngerasa dirinya benar, tanpa celah, taat. Itu menurut saya itu orang yang berpikirnya itu dangkal, di mana dia ngerasa dirinya itu baik dan lebih hebat daripada orang lain, tanpa dia sadari banyak orang yang lebih daripada dia. Ingat loh, di atas langit itu masih ada langit gitu ya. Jadi bahwasannya ayo mari gitu. Tuhan di sini mengingatkan kita, di mana kita harus merubah cara berpikir kita tentang penghayatan nilai di dalam keseharian, di mana kaum Farisi dan ahli Taurat di sini dikecam keras oleh Yesus. Karena apa? Karena dari cara berpikir mereka, dari keseharian mereka yang telah menganggap mereka itu orang-orang yang beriman, yang telah ahli di dalam Tuhan. Kenapa orang yang ahli di dalam Tuhan malah dia sendiri yang disentil gitu sama Tuhan? Untuk apa? Biar tersadar. Jadi Tuhan Yesus ingin bahwasanya kita itu hidup di dalam tradisi kita. Kita tahu tradisi kita itu kebiasaan ya, kebiasaan nenek moyang gitu. Tradisi, karena iman itu tidak jauh dikaitkan dengan tradisi kebiasaan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini laksanakan keadilan dan kasih yang menyeimbangkan nilai spiritual di dalam kehidupan kita melalui tindakan dan menunjukkan kebenaran dalam berbagai aspek kehidupan. Kita harus benar-benar taat kepada Tuhan itu nyatanya, bukan katanya. Karena kalau misalkan katanya beriman itu harus begini, tapi nyatanya, nah itu kita harus balance yuk kehidupan kita antara iman kita kepada Tuhan, apa yang kita lakukan. Bahkan terlebih-lebih ya, di sini kita oh gini ya, ternyata teguran Tuhan sama orang yang udah ahli Taurat itu kayak gini. Akan jadinya seperti ini. Tuhan itu memang benar-benar good ya. Soalnya apa? Dari mulai dia merencanakan, memberikan, bahkan dia akan tahu akhirnya itu akan berujung seperti apa. Endingnya itu Tuhan yang tahu semuanya. Makanya skenario yang paling handal dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Yuk, saya ngajak ya, di sini kita semua sama-sama belajar. Di dalam kehidupan kita itu memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi kita harus yakin dan percaya di dalam kehidupan kita. Kita belajar menerima, mengimani, bahkan taat kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar kata-kata. Kita jangan merasa diri kita udah benar, paling baik di mata Tuhan, paling pede gitu ya. Nah, tapi di sini juga Tuhan inginkan kita janganlah munafik ya. Munafik kenapa? Janganlah munafik, jangan bermuka dua. Jangan apa yang kita katakan baik di hati kita belum tentu. Yuk kita mulai dari sekarang. Saya tahu dengan segala kewaspadaan kita, dengan segala keadaan kita, kekurangan bahkan kelebihan kita, saya ingin mengajak kita semua di sini untuk taat kepada Tuhan. Taat di dalam kata apa? Tunduk atas prioritas Tuhan. Apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita itu adalah bagian kita. Kita nggak perlu menjadi orang lain, tetapi kita menjadi diri kita sendiri yang lebih taat kepada Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Apapun konsekuensi kita di dalam Tuhan, kelakuan kita yang baik akan kembali kepada kita, maupun yang tidak baik akan kembali kepada kita lagi. Nah, disinilah ya Tuhan benar, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menunjukkan kepada kami gitu ya, kita semua bahwasannya ikut Tuhan itu harus sepenuhnya, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh som-som kuku, nggak boleh ala kadarnya, kata kasarnya seperti itu, dimana
3 poin yang harus kita tekankan di dalam kehidupan kita, di dalam mengikuti Tuhan. Taat, kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan, di mana kita akan mendapatkan damai sejahtera yang berkelimpahan daripada Tuhan di ayat 18 tadi ya. Seperti sungai yang tak pernah kering. Dan di sini kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tadi kenapa saya baru singgung ini, kita sudah ditebus loh oleh Tuhan Yesus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita udah terima, kita udah tahu. Kita harus memberikan kabar ini, dan Tuhan Yesus ini di sini mengatakan ya, kamu udah ditegur oleh saya, diberitahu oleh saya, katanya di sini Tuhan menyerukan kita ya, ahli-ahli Taurat termaksud kita semua itu untuk berusaha apa? Berusaha memancarkan, memberikan hal-hal yang baik kepada semua orang, menjadi berkat, yang intinya menjadi berkat. Kita udah tahu, kita udah menerima, masa kita diem aja, stuck diem di kita gitu, udah habis itu selesai, enggak gitu. Yang Tuhan inginkan, kita itu taat kepada Tuhan, jangan seperti orang yang munafik, orang yang berkata di depan begini, di luar begitu, tapi kita harus benar-benar menyerukan apa yang Tuhan inginkan. Biarlah semua Tuhan yang kau inginkan, yang kau dapatkan di dalam kehidupan yang kami dapatkan adalah sesuai kehendak-Mu, dan kami ikuti itu, belajar taat, belajar patuh sama otoritasnya Tuhan. Yuk kita serukan, amalkan, kita berikan, kita alirkan. Jadi nggak cukup di kita, mari kita menjadi berkat juga buat semua orang, minimal orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari teman, keluarga, lingkungan, dimanapun kita berada. Saya percaya di sini orang-orangnya orang-orang yang benar baik ya, nggak pada munafik ya. Nggak ada orang yang munafik di sini ya. Amin ya, amin. Pasti saya yakin dan percaya. Saudara-saudari di sini, ibu bapak semua, mari kita tahu, kita taat kepada Tuhan, janganlah menjadi orang yang munafik. Dan kita harus mengabarkan, menularkan, bahkan membawa sifat-sifat ini menjadi berkat untuk semua orang, dan percaya seutuhnya kepada Tuhan. Di mana Tuhan Yesus berkata, semua berkat Tuhan ada padamu, pada kita semua. Saya yakin dan percaya pada kesempatan hari ini, Tuhan memberikan kita semua hati dan pemikiran yang benar-benar taat, beriman penuh kepada Tuhan, dan meyakini sepenuhnya bahwasannya berkat Tuhan itu ada jika kita beriman secara penuh kepada Tuhan. Taati apa yang Tuhan inginkan. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang terus ada di dalam firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, di mana pada kesempatan siang hari ini Kau mengajarkan kami untuk menjadi seseorang yang taat kepada Tuhan dan jangan menjadi orang-orang yang munafik. Di mana kami tahu apa yang telah Engkau amanatkan kepada kami menjadi orang-orang yang baik, yang benar, yang seturut kehendak-Mu Tuhan. Luluhkanlah hati, pemikiran, bahkan apapun itu, supaya kami menjadi orang-orang yang terus tunduk terhadap apa yang Kau perintahkan, menaati semua yang telah Engkau haruskan, yang telah Engkau benar-benar perintahkan kepada kami benar-benar melaksanakannya Tuhan Yesus, dan kami rindu, bahkan kami yakin dan percaya dengan iman yang kami miliki, iman yang kami punya Tuhan, untuk selalu taat, berkenan kepada Tuhan, dan menjadi berkat untuk semua orang, baik itu di dalam hal kecil maupun dalam hal besar. Tuhan, kami yakin kami akan membawa dampak besar di dalam lingkungan kami, di dalam kehidupan kami, terlebih-lebih di dalam pelayanan kami. Tuhan, pada hari ini kami berdoa Tuhan, hamba beserta jemaat-Mu yang ada di sini, kami pribadi lepas pribadi memiliki pergumulan masing-masing Tuhan. Hanya Engkau yang mengetahui, hanya Engkau yang bisa memberikan kelegaan terhadap kami. Janganlah kiranya Tuhan Kau mengecam kami seperti orang-orang Israel Tuhan, tapi berkatilah kami ya Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati umat-Mu yang mempunyai iman yang sangat tulus menjadi orang baik di hadapan-Mu. Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan pengharapan-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan
Itu semua menjadi berkat untuk kami, bahkan jika ada yang salah itu dari pribadi diri hamba sendiri ya Tuhan Yesus, kekurangan hamba. Biarlah Kau yang tutup bungkus apa yang telah kami dapatkan dari firman-Mu ini. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan beserta kami mulai dari hari ini sampai selamanya Tuhan. Atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.